Mentari sore memancarkan jingga keemasan di ufuk barat, melukis siluet ombak pantai Parangtritis yang tak pernah lelah memukul bibir pantai. Angin membawa serta aroma khas laut, garam, dan sedikit mistis yang selalu menyelimuti tanah selatan Jawa. Di tengah deru ombak yang menanjak daun, ada Bima, sang vokalis dengan rambut gondrong sebahu yang selalu tertata acak. Sorot matanya tajam namun menyimpan kegelisahan. Di sampingnya, Risa, gitaris utama dengan jari-jari lincah yang mampu memetik melodi surgawi sekaligus riff iblis. Wajahnya selalu datar, seolah tak ada emosi yang mampu menembus tembok pertahanannya. Lalu ada Andra, sang drummer yang selalu energik, pukulan derungnya bagai geledek di kala badai. Ia memegang sebotol minuman energi yang hampir kosong. Di belakangnya Dion, sang basis yang pendiam namun selalu menjadi penyeimbang. Tatapannya seringkali kosong menatap lautan luas. Terakhir Laras, sang keyboardis, satu-satunya wanita selain Risa di antara mereka. Laras adalah otak di balik aransemen rumit Andromeda. Jemarinya adalah penjelajah nada yang tak terbatas. Ia mengenakan kalung liontin berukir-ukiran Jawa kuno yang tak kenapa terasa begitu dingin di lehernya. Sudah 3 tahun Andromeda berjuang dari panggung ke panggung kecil, dari kafe ke kafe remang, menumpahkan segala daya, keringat, dan darah demi satu nama, ketenaran. Mereka punya musikalitas, punya lirik yang menusuk, punya karisma. Tapi entah kenapa, selalu ada yang kurang. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menghalangi mereka untuk mencapai puncak. Frustrasi mencengkeram. Mimpi yang terasa begitu dekat, namun selalu terbentur dinding tebal. Hingga suatu malam, di sebuah losmen kumuh dekat Parangtritis, setelah penampilan yang sepi penonton, Bima menyuarakan keputusasanya. Sampai kapan kita begini terus, Bung? Materi kita lebih bagus dari band-band yang sudah nangkring di televisi itu. Apa yang salah? Bima menggebrak meja, membuat asbak bergeser. Mungkin kita butuh sesuatu yang beda, ucap Andra. Matanya berbinar aneh, mistis. Risa yang sedari tadi hanya menyimak, mengangkat alisnya. Maksudmu? Aku dengar di sini ada ritual kuno. Ritual untuk meminta bantuan dari penguasa Laut Selatan. Katanya kalau berhasil, semua keinginanmu akan terpenuhi. Jelas Andra, suaranya seperti bisikan. Keheningan melanda. Dion menatap Andra dengan tatapan tak percaya. Laras menggenggam liontinnya erat-erat, seolah mencari kekuatan. Itu omong kosong, Andra, sahut Dion. Kita seniman bukan dukun. Tapi kita sudah mencoba segalanya, Dion. Apa salahnya mencoba ini? Lagi pula, kita tidak harus percaya. Anggap saja ini sebagai inspirasi untuk lagu baru. Andra mencoba meyakinkan. Bima, yang paling putus asa, akhirnya menyerah. Baik, tapi cuma kalau tidak ada risiko yang jelas. Malam itu, di bawah kelip bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka menemui seorang sesepuh desa yang dikenal punya hubungan dengan dunia lain. Orang tua itu, dengan jenggot putih panjang dan tatapan mata menembus jiwa, menatap mereka satu persatu. Kalian datang membawa hasrat yang membara, ucap sesepuh itu dengan suara serak. Hasrat akan ketenaran, pujian, dan harta. Kami hanya ingin musik kami didengar, Mbah, Bima membalas. Setiap keinginan punya harga. Dan harga itu kadang lebih mahal dari yang kalian bayangkan. Sesepuh itu menunjuk ke arah Laut Selatan. Sang ratu menjaga kerajaannya dengan ketat. Ia hanya akan memberikan apa yang kau minta, jika kau rela memberikan apa yang ia inginkan. Andromeda tak gentar. Mereka terlalu lapar akan kesuksesan, terlalu buta oleh ambisi. Ritual dilakukan di tengah malam, di pantai yang sepi, diterangi cahaya bulan dan obor-obor. Sesajen diletakkan di atas pasir, kembang setaman, kemenyan yang mengepulkan asap harum, dan seekor ayam hitam. Sesepuh itu merapal mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak mereka pahami. Suara ombak terdengar lebih keras, angin berdesir aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Kemudian sesepuh itu menoleh pada mereka. Kalian harus berjanji bahwa setiap kali kalian mencapai puncak, setiap kali kalian mendapatkan tepuk tangan yang paling meriah, setiap kali kalian merasakan kemenangan, kalian harus mempersembahkan satu nyawa dari antara penonton kalian. Nyawa yang paling mengagumi kalian, yang paling mencintai musik kalian. Hanya dengan begitu, sang ratu akan memberikan segalanya.
Mata Bima terbelalak. Apa? Ini tidak bisa, Mbah. Seru Risa. Nada suaranya akhirnya pecah. Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Desi sesepuh itu, matanya berkilat. Pilihan ada di tangan kalian. Kembali sekarang dan lupakan semua. Atau teruskan dan terima konsekuensinya. Andromeda saling pandang. Ketakutan mencengkeram, namun ambisi mengalahkan segalanya. Mereka melihat wajah satu sama lain. Dan di sana, mereka melihat pantulan keinginan yang sama. Keinginan yang mematikan. Kami setuju, ucap Bima, suaranya serak. Sebuah keputusan yang akan menghantui mereka selamanya. Setelah perjanjian itu, seolah-olah ada keajaiban yang terjadi. Andromeda, yang tadinya hanya mampu manggung di kafe kecil, tiba-tiba mendapatkan tawaran manggung di festival musik besar. Lagu-lagu mereka yang sebelumnya hanya didengar segelintir orang, kini merajai tangga lagu nasional. Album pertama mereka, Senandung Laut Merah, meledak di pasaran. Para kritikus memuji mereka sebagai band paling inovatif abad ini. Penggemar memuja mereka. Konser pertama setelah perjanjian itu diadakan di sebuah stadion megah. Puluhan ribu penonton memadati arena, meneriakan nama Andromeda. Bima, Risa, Andra, Dion, dan Laras berdiri di atas panggung, diterangi sorotan lampu yang menyilaukan. Mereka merasakan gelombang energi yang luar biasa dari lautan manusia di hadapan mereka. Musik mereka menggelegar, mengisi setiap sudut stadion. Di tengah lagu andalan mereka, bayangan abadi, sebuah insiden mengerikan terjadi. Seorang gadis muda di barisan depan yang sejak awal konser terlihat begitu bersemangat, tiba-tiba ambruk. Panik melanda. Petugas medis segera menanganinya, namun terlambat. Gadis itu meninggal dunia. Dokter menyatakan penyebabnya adalah serangan jantung mendadak, namun tidak ada riwayat medis sebelumnya. Di belakang panggung, Andromeda merasakan firasat buruk. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Mereka mencoba menepisnya, mengatakan bahwa itu hanya Namun, wajah sesepuh itu terlintas di benak mereka. Setiap kali kalian merasakan kemenangan, kalian harus mempersembahkan satu nyawa. Konser berikutnya di kota lain. Ribuan penonton kembali memadati venue. Kali ini, saat mereka membawakan lagu Samudera Jiwa, seorang pria paruh baya di tengah kerumunan tiba-tiba kejang-kejang dan meninggal di tempat. Penyebabnya lagi-lagi serangan jantung mendadak. Teror mulai mencengkeram Andromeda. Setiap konser, setiap penampilan yang sukses, selalu diiringi dengan kematian. Korban selalu dari kalangan penonton yang paling antusias, yang paling terlarut dalam musik mereka. Mereka mencoba mencari tahu, mencoba mencari penjelasan rasional. Namun tidak ada yang bisa mereka temukan. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Perjanjian itu nyata. Bima mulai sering bermimpi buruk. Ia melihat ombak merah darah menghantam tubuhnya, mendengar suara-suara bisikan yang menyerukan nama Nyi Roro Kidul. Suaranya mulai kehilangan kilau. Seringkali serak saat konser. Risa menjadi semakin pendiam. Jemarinya yang dulu lincah, kini sering gemetar saat memetik gitar. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menyendiri, tatapannya seringkali kosong. Andra yang tadinya paling bersemangat dengan ide perjanjian ini, kini menjadi yang paling terpukul. Ia sering terlihat murung dan pukulan drumnya terdengar berat, seolah membawa beban tak kasat mata. Dion yang sejak awal menentang, kini diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu, membaca buku-buku kuno, mencari informasi tentang mitos-mitos Jawa. Namun, ia tidak menemukan apapun. Laras adalah yang paling rapuh. Setiap kali ada korban, ia akan menangis histeris. Liontin di lehernya terasa semakin dingin, seolah menyerap kehangatan dari tubuhnya. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin kentara. Suatu malam, setelah konser yang merenggut nyawa seorang remaja putri, mereka berkumpul di ruang ganti yang pengap. Atmosfernya berat, dipenuhi ketakutan dan penyesalan. "Kita tidak bisa begini terus," seru Dion, suaranya parau. "Setiap konser, ada yang meninggal." Bima mengacak rambutnya frustrasi. "Aku tahu, Dion."
Tapi bagaimana caranya menghentikannya? Kita sudah mencoba mencari tahu. Aku bertemu dengan seorang kenalan lamaku, ucap Laras pelan, suaranya bergetar. Dia seorang spiritualis. Aku menceritakan semuanya tanpa menyebut nama kita. Dia bilang perjanjian dengan makhluk gaib itu sulit dibatalkan. Hanya ada 2 cara memenuhi perjanjian itu sampai akhir hayat, atau menemukan tumbal yang lebih besar. Tanya Risa, alisnya berkerut. Entahlah, Laras menggeleng. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Tapi dia menekankan bahwa Nyi Roro Kidul sangat menyukai musik. Musik yang menggetarkan jiwa. Mungkin kita harus membuat satu lagu terakhir. Lagu yang akan mengakhiri semuanya. Ide itu terasa gila, namun juga satu-satunya harapan. Mereka memutuskan untuk kembali ke Parangtritis. Kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Mereka ingin mengakhiri kengerian ini, walau harus dengan cara yang paling mengerikan sekalipun. Mereka menyewa sebuah villa terpencil di pinggir pantai. Selama seminggu penuh mereka mengurung diri, mencoba menciptakan lagu terakhir mereka. Mereka menuangkan segala ketakutan, penyesalan, dan kemarahan mereka ke dalam setiap nada, setiap lirik. Musik mereka kali ini jauh lebih gelap, lebih mengharukan. Mereka menamai lagu itu nyanyian ombak merah. Ketika lagu itu selesai, mereka merasa ada energi aneh yang menyelimuti mereka. Bukan energi kegembiraan, melainkan energi yang berat, penuh dengan kesedihan dan pengorbanan. Kita harus melakukannya di tempat perjanjian itu dimulai, kata Laras. Matanya merah karena kurang tidur. Di malam bulan purnama, hanya kita berlima. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di atas pantai Parangtritis, memantulkan cahaya perak di permukaan laut yang bergelora. Angin laut bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan tak kasat mata. Andromeda berdiri di atas batu karang yang sama, di tempat mereka pertama kali mengucapkan janji. Mereka tidak membawa alat musik. Mereka hanya membawa diri mereka dan sebuah tekad yang membara untuk mengakhiri segalanya. Bima menarik napas dalam-dalam. Kita mulai, ucapnya, suaranya mantap. Mereka mulai menyanyikan nyanyian ombak merah secara akapela. Suara Bima yang berat namun penuh emosi berpadu dengan harmoni vokal Risa yang melengking. Suara Andra yang dalam, Yon yang tebal, dan Laras yang merdu. Liriknya adalah pengakuan dosa, permintaan maaf, dan perpisahan. Saat mereka menyanyikan bagian refrain, ombak merah memanggil namaku, membawa jiwa-jiwa tak bersalah. Maafkan kami, wahai samudra, atas ambisi yang membutakan mata. Ombak di hadapan mereka tiba-tiba meninggi, membentuk dinding air raksasa. Cahaya kehijauan memancar dari dalam ombak, membentuk siluet seorang wanita anggun dengan pakaian hijau zamrud, mahkota keemasan, dan selendang panjang yang melambai-lambai. Nyi Roro Kidul. Wajahnya cantik, namun tatapannya dingin dan menusuk. Ia mengulurkan tangannya yang lentik ke arah mereka. Angin berputar kencang, pasir berterbangan. Andromeda merasa kekuatan tak kasat mata menarik mereka ke arah ombak. Kalian melanggar janji. Suara Nyi Roro Kidul menggema, lebih dahsyat dari dulu ombak. Kalian mencoba membatalkan apa yang telah disepakati. Kami tidak melanggar, Ratu. Bima berteriak, berusaha menahan tarikan. Kami datang untuk memberikan persembahan terakhir. Persembahan yang lebih besar. Nyi Roro Kidul menatap Bima dengan tatapan menyelidik. Apa yang bisa kalian persembahkan yang lebih besar dari ribuan nyawa? Jiwa kami, kata Bima tanpa ragu. Musik kami. Kami akan mempersembahkan karya terakhir kami yang berisi seluruh jiwa dan raga kami. Biarkan kami menjadi tumbalnya, Ratu. Ambil kami. Bebaskan mereka dari kutukan ini. Keheningan melanda. Hanya suara ombak yang memukul karang yang terdengar. Nyi Roro Kidul terdiam menatap mereka satu persatu. Ia melihat ketulusan dalam mata mereka, penyesalan yang mendalam, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Kalian berani, ucap Nyi Roro Kidul. Kalian berani mempertaruhkan segalanya untuk menebus kesalahan kalian. Kemudian ia tersenyum. Senyum yang dingin, namun anehnya terasa sedikit lega. Baiklah, kalian akan memenuhi perjanjian ini dengan cara kalian sendiri.
Musik kalian, nyawa kalian adalah persembahan yang jauh lebih berharga dari sekadar nyawa-nyawa yang tidak mengerti arti pengorbanan. Cahaya kehijauan dari tubuh Nyi Roro Kidul semakin terang menyelimuti kelima anggota Andromeda. Mereka merasakan tubuh mereka seolah-olah ditarik ke dalam dimensi lain, ke dalam kedalaman samudra yang tak berujung. Mereka tidak merasakan sakit, hanya dingin yang menusuk tulang dan ketenangan yang aneh. Ketika cahaya itu meredup, Nyi Roro Kidul menghilang dan ombak kembali tenang. Batu karang itu kini kosong. Andromeda telah lenyap, seolah ditelan oleh laut selatan. Hanya ada bekas-bekas air laut dan aroma kemenyan yang samar-samar tertinggal di udara. Kabar hilangnya band Andromeda menggemparkan seluruh negeri. Polisi mencari, tim SAR dikerahkan, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Mereka seolah menghilang di telan bumi, atau lebih tepatnya, di telan laut. Para penggemar bersedih, media massa memberitakan teori-teori konspirasi. Ada yang mengatakan mereka diculik, ada yang mengatakan mereka bunuh diri, dan ada pula yang mengatakan mereka dibawa oleh makhluk gaib. Namun yang paling mengejutkan adalah insiden kematian di konser musik setelah hilangnya Andromeda berhenti total. Tidak ada lagi penonton yang ambruk atau meninggal secara mendadak. Kutukan itu telah berakhir. Bertahun-tahun kemudian, di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang di atas Parangtritis, beberapa nelayan dan wisatawan bersumpah mendengar alunan musik yang indah namun melankolis dari tengah laut. Musik itu bagaikan nyanyian ombak yang memukau, diiringi oleh melodi gitar yang lirih, dentuman drum yang samar, dentingan piano yang pilu, dan vokal yang menghantui. Mereka menyebutnya Senandung Andromeda. Konon itu adalah musik abadi dari Andromeda, yang kini menjadi penjaga lautan menebus dosa-dosa mereka. Mereka telah mendapatkan ketenaran abadi, bukan di panggung-panggung dunia, melainkan di kedalaman samudra, menjadi bagian dari mitos dan legenda Nyi Roro Kidul. Perjanjian terlarang itu akhirnya terpenuhi, bukan dengan darah, melainkan dengan jiwa dan musik abadi. Dan setiap kali seorang musisi muda datang ke Parangtritis, memandangi ombak yang bergelora, bisikan angin seolah mengingatkan mereka. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap ambisi yang membara. Ada perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Dan ada musik yang bisa memanggil jiwa dari kedalaman samudra.